Eh, karena untuk membangun ibu kota baru itu yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik. Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri berkunjung ke Provinsi Kalimantan Timur untuk memantau persiapan proses pembangunan infrastruktur dasar dari dan menuju ke kawasan ibu kota negara di Kalimantan Timur nantinya. Presiden Jokowi telah menetapkan Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru Indonesia ke depannya. Penetapan calon ibu kota baru di wilayah tersebut juga nantinya akan ditopang oleh keberadaan dua jembatan yang membelah lautan, yakni Jembatan Pulau Balang dan Jembatan Tol Balikpapan Penajam Pasar Utara. Kedua jembatan tersebut akan menghubungkan kota Balikpapan selaku gerbang utama calon ibu kota negara nantinya menuju ke kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Konstruksi jembatan Pulau Balang yang menghubungkan kota Balikpapan dengan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Pasar Utara telah tersambung pada 31 Oktober 2020 yang lalu. Hal tersebut sekaligus menandai era baru kemajuan infrastruktur di kawasan ibu kota baru sekaligus konektivitas di Pulau Kalimantan yang diyakini akan memudahkan mobilitas dan mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru juga sebagai sarana infrastruktur menuju lokasi ibu kota baru Indonesia nantinya. Kesuksesan pembangunan jembatan yang digadang-gadang menjadi jembatan kabel style dengan dek beton terpanjang di Indonesia ini dibangun oleh PT Hutama Karya Persero dengan PT Adikarya Tbk dan PT Bangun Cipta Konstruksi. Dengan tersambungnya jembatan tersebut, maka konektivitas serta mobilitas orang serta barang di koridor Trans Kalimantan akan semakin lancar. Jembatan Pulau Balang ini didesain dengan lebar 22,4 meter yang mencakup 4 lajur. Jembatan ini pun dilengkapi dengan trotoar di samping kiri dan kanan jalan. Jembatan Pulau Balang juga memiliki bentang utama sepanjang 804 meter, jembatan pendekat sepanjang 167 meter, dan jalan akses sepanjang 1969 meter. Dikerjakan dengan biaya pembangunan sebesar 1,33 triliun rupiah. PT Hutama Karya dengan PT Adikarya dan PT Bangun Cipta Konstruksi selaku pelaksana konstruksi mengadopsi model kabel steel bridge. Model kabel steel bridge jembatan Pulau Balang membutuhkan kabel pratekang sepanjang 29 meter untuk menahan beban jembatan Pulau Balang tersebut. Selain daripada itu terdapat dua pylon atau tiang jembatan setinggi 116 meter untuk menahan kabel-kabel tersebut serta 144 bore file atau tiang pancang sebagai penopang jembatan. Selain daripada itu, kemajuan teknologi juga diterapkan pada jembatan Pulau Balang ini melalui Structural Health Monitoring System atau SHMS yang akan membantu kesehatan struktur konstruksi jembatan Pulau Balang tersebut. Di sisi lain, saat ini pemerintah juga telah melakukan prakualifikasi lelang untuk pengerjaan jembatan tol laut Balikpapan Penajam Pasar Utara. Jembatan tol yang akan menghubungkan pusat kota Balikpapan menuju ke kawasan inti ibu kota baru Indonesia di Kabupaten Penajam Pasar Utara tersebut akan memiliki panjang total 7,35 km. Adapun proses prakualifikasi lelang tol Balikpapan Penajam Pasar Utara tersebut, sejumlah perusahaan dalam dan luar negeri telah menunjukkan minat untuk ikut serta menggeber proyek ibu kota baru tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain adalah PT Hutama Karya Persero, PT Waskita Toll Road, PT Tol Teluk Balikpapan, China Road and Bridge Corporation, China Communication Construction Engineer Indonesia, dan sejumlah perusahaan besar dunia lainnya. Titik terang pembangunan mega proyek jembatan tol Balikpapan Penajam Pasar Utara tersebut mulai terlihat setelah Direktorat Jenderal atau Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menyetujui ketinggian dari ruang bebas bawah jembatan tersebut atau clearance jembatan. Semula ketinggian yang diusulkan adalah 50 meter, namun Dirjen Perhubungan menyetujui di angka 65 meter. Pihak Kementerian Perhubungan saat ini telah menyampaikan surat persetujuan clearance dari Dirjen Perhubungan Laut ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Clearance tinggi 65 meter dihitung dari permukaan saat air surut terendah. Lebih lanjut, pembangunan jembatan tol Balikpapan Penajam atau yang lebih dikenal dengan tol Teluk Balikpapan terus dilanjutkan meski sempat menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Pembangunan tol tersebut nantinya akan menjadi bagian dari rancangan jalan tol di kawasan Ibu Kota Baru Indonesia. Dalam rancangannya, jalan tol atas laut berbayar ini akan menjadi jembatan tol pertama di Kalimantan dengan panjang kurang lebih sekitar 7,35 km dan membutuhkan investasi mencapai 15,35 triliun rupiah. Dikutip dari Tirta Kaltim, studi kelayakan yang disusun serta diuji telah menunjukkan hasil yang dinyatakan layak secara ekonomis, finansial, dan juga teknis. Studi tersebut juga sudah mempertimbangkan faktor seperti tarif yang akan dikenakan kepada masyarakat dengan menimbang kemampuan bayar masyarakat di kawasan Kalimantan Timur nantinya. Jembatan itu rencananya akan memiliki ketinggian 68 meter di atas permukaan air laut, yang lebih tinggi dari rencana sebelumnya yaitu 55 meter di atas permukaan air laut. Masalah ketinggian tersebut menjadi salah satu masalah penting karena sebelumnya menjadi polemik yang membuat beberapa kapal besar menjadi terbatas aksesnya. Pembangunan jembatan tol Teluk Balikpapan dipandang sebagai salah satu proyek penting dengan pembangunan infrastruktur, mengingat kehadirannya akan menjadi penopang keberadaan Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur. Selain daripada itu, untuk dapat memastikan terpenuhinya kebutuhan koneksi ke kawasan Ibu Kota Baru, pemerintah tentu tidak dapat mengandalkan pada satu atau dua moda transportasi yang menghubungkan Ibu Kota Baru dengan kota-kota di sekitarnya. Pembangunan jalur darat dipandang sebagai sesuatu yang secara natural diperlukan untuk memastikan alur transportasi masyarakat dan juga industri dapat berjalan dengan lancar. Kawasan Ibu Kota Baru yang dibangun diperkirakan akan membutuhkan 400 km jalan baru untuk sekitar 300.000 ASN. Penambahan populasi ini tentunya perlu didukung dengan memastikan konektivitas yang baik dengan wilayah di kawasan kota penyangga Ibu Kota nantinya. Oleh karena itu, jalan tol Teluk Balikpapan ini nantinya akan berdampak pada nilai ekonomis dan juga kepentingan seluruh masyarakat di kawasan Ibu Kota Baru nantinya.